Pada video ini kita akan masuk case study yang pertama. Pada case study yang pertama ini kita akan mencoba membuat artificial neural network untuk mendeteksi receiver sedang berada di ruang mana berdasarkan data kuat sinyal yang direkam dari 7 access point. Nah, untuk ini saya akan menunjukkan bagaimana kita membuat program dengan Keras dan TensorFlow, dan kita akan menggunakan database yang kita download dari internet. Saya menggunakan dataset yang saya ambil dari Machine Learning Repository. Jadi ini lokasinya, Anda bisa download sendiri. Anda bisa masuk ke website ini untuk download sendiri. Datanya seperti ini. Jadi saya punya 7 input. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 input ini adalah kekuatan sinyal dari 7 access point. Sedangkan ini adalah outputnya. Outputnya adalah ruangan, jadi ada 4 di sini. Ruangan 1, Anda bisa lihat ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3, ruangan 4. Artinya, saya memasang receiver di ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3, ruangan 4. Kemudian saya mengukur kuat sinyal yang saya tangkap dari 7 access point ini. Jadi ini harusnya dalam desibel ya. Dalam desibel ada totalnya ada 2000 data. Jadi ada 500 data untuk pengukuran di ruang 1, 500 data pengukuran di ruang 2, 500 data di ruang 3, dan 500 data di ruang 4. Jadi kira-kira begini. Katakanlah saya punya 4 ruangan begitu ya. Ada 4 ruang. Kemudian saya punya 7 access point. Ini access point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya begitu ya. Kemudian saya berjalan di sini, saya pakai alat ukur, katakanlah HP saya. Kemudian saya ukur kuat sinyal dari access point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, saya catat. Ini ruangan 1. Saya melakukan 500 pengukuran di ruangan 1. Kemudian saya melakukan 500 pengukuran di ruang 2, 500 pengukuran di ruang 3, 500 pengukuran di ruang 4. Jadi ini datanya. Nah, saya berharap kalau saya sudah training neural network saya, machine learning saya, maka kemudian saya bisa dengan hasil pengukuran dari 7 access point, saya bisa menentukan bahwa pengukuran itu sedang dilakukan di ruang 1, ruang 2, ruang 3, atau ruang 4. Seperti itu. Jadi ini data saya. Nah, karena ada 500 data per ruang, maka saya pisah 400 untuk training dan 100 untuk tes. Jadi untuk setiap ruang 400 untuk training, 100 untuk tes. Nah, saya sudah simpan di sini. Jadi ini file untuk training yang isinya cuma 400. Jadi 100 ruang 1, 100 ruang 2, 100 ruang 3, dan 100 ruang 4. Yang ini adalah untuk training. Jadi 400 ruang 1, 400 ruang 2, 400 ruang 3, dan 400 ruang 4. Nah, mari saya akan tunjukkan bagaimana saya membuat programnya untuk bisa membuat machine learning artificial neural network untuk melakukan tugas ini. Nah, ini saya sudah ketikkan, jadi saya akan jelaskan satu persatu saja. Pertama, seperti ini, saya load semua library dependensinya. Anda sudah tahu karena kita sudah lakukan ini di video sebelumnya juga. Saya coba jalankan ini. Anda lihat kalau masih bintang, berarti masih dalam proses. Tunggu sampai sudah keluar angka, maka menunjukkan bahwa dia sudah selesai prosesnya. Nah, sambil menunggu prosesnya, saya jelaskan langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah saya load file yang tadi. Wi-Fi localization yang untuk training yang isinya 400, 400, 400 ada untuk masing-masing 4 ruang. Saya ambil values-nya, saya masukin di dataset. Nah, X adalah 0 sampai dengan kurang dari 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0 sampai 6. 6 berarti kurang dari 7. Kemudian Y-nya adalah yang ketujuh. Jadi Y yang ketujuh. Nah, Anda lihat Y di sini sudah dalam bentuk integer. 1, 2, 3, dan 4. Karena sudah dalam bentuk integer, kita akan merubah dari integer ke one hot matrix. Nah, mungkin saya jelaskan sekali lagi apa itu integer label one hot matrix seperti apa, walaupun kita sudah pakai ini di video sebelumnya. Jadi untuk label atau output, kadang-kadang ada seperti ini. Misalnya dia tulis room 1. Kemudian ini juga room 1. Kemudian room 1. Kemudian untuk data berikutnya room 2. Kemudian room 2. Katakanlah saya ada punya 400 data, maka ini ada 400, kemudian ada lagi room 3, dan seterusnya. Ini namanya output ditulis dalam bentuk label. Nah, output dalam bentuk label ini kita rubah ke bentuk integer.
Jadi yang room 1 semua saya buat integer 0. Kemudian yang room 2 saya buat integer 1 dan seterusnya. Room 3 saya buat integer 2, room 4 saya buat integer 3. Nah, ini format integer. Kemudian kita harus rubah ke format namanya one hot matrix. One hot matrix itu seperti apa? Kalau untuk kategori ini berarti kita bagi ke atas 4 kategori. Kategori pertama saya ingin dia jadi seperti ini. Jadi ini kategori pertama. Kalau kategori kedua berarti jadi 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0 dan seterusnya. Kategori yang ketiga berarti 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0 ini kategori yang ketiga. Kategori yang keempat berarti 0, 0, 0, 1. Dan seterusnya, semua 0, 0, 1. Jadi ini format namanya format one hot matrix. Ini format integer, ini format label. Nah, kalau Y kita masih dalam format label, maka kita harus pakai baris-baris ini untuk convert dari format label menjadi format integer. Kemudian baris yang ini untuk convert dari format integer ke format one hot matrix. Nah, karena data kita di sini, Anda lihat data kita formatnya sudah integer, maka kita tidak perlu langkah yang ini. Jadi kita langsung konversi dari integer ke one hot matrix. Anda lihat di sini, yang ini sudah selesai ya. Yang ini saya jalankan untuk membaca database-nya. Kemudian saya jalankan untuk konversi output yang tadi Y ini, Y besar, saya konversi jadi Y kecil yang bentuknya jadi one hot matrix. Mungkin kita coba lihat hasilnya seperti apa. Coba saya lihat Y shape 1600, betul ya, karena ada 400, 400, 400, sebanyak 4 kelas jadi 1600, tapi ini 5. Padahal saya punya 4 kelas saja. Harusnya cuma 4 kolom. Seperti ini, cuma 4 kolom. Kenapa dia 5? Anda lihat di sini bahwa kelas saya itu saya mulai dengan angka 1, bukan mulai dengan angka 0. Nah, fungsi ini akan selalu start dari angka 0. Jadi kalau saya 1, 2, 3, 4, dia akan kerjakan 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 5 kelas. Karena itu saya harus konversi, bukan 1, 2, 3, 4, tapi 0, 1, 2, 3. Caranya dengan mudah saya buat ini jadi Y kurang 1 aja. Jadi yang tadi dibaca sini kan ada ruang 1, 1, 2, 3, 4. Dengan saya buat Y kurang 1 berarti jadi 0, 1, 2, 3. Kalau seperti ini, maka Anda lihat nanti shape-nya sudah jadi ya cuma 4 kolom saja. Kalau kita lihat ya, Y yang ke pertama, ya 1, 0, 0, 0. Kalau Y yang ke, misalnya yang ke 500, ini sudah masuk kelas yang kedua, ya 0, 1, 0, 0. Kalau Y yang ke, katakanlah 1100, kelas yang ketiga, dan yang ke 1600, oh tidak ada ya, 1500, ini sudah kelas yang keempat. Oke, berarti kita sudah konversi dari integer ke one hot matrix. Nah, kalau sudah selesai itu, maka sekarang kita sudah siap untuk membuat layer-layer daripada neural network kita. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya, kita mulai buat. Kita punya beberapa layer di sini. Layer yang pertama, pakai 20 node, inputnya 7. Inputnya 7 dari mana? Dari sini, X-nya, karena datanya ada 7. Kita pakai ReLU. Layer yang kedua, 10 node saja. Kita pakai ReLU juga, activation-nya. Layer yang ketiga, 10 node, ReLU juga. Layer yang keempat, karena outputnya ini ya, 4, maka kita 4 node, outputnya softmax. Anda ingat harus softmax ya, kalau yang terakhir. Oke, ini sudah selesai saya jalankan. Sekarang kita mau training dia, tapi kita harus definisikan dulu proses belajar kita seperti apa. Maka kita pakai categorical cross entropy. Anda ingat ada binary cross entropy, ada categorical cross entropy. Binary cross entropy itu kalau outputnya cuma 2 kelas, 0 atau 1. Sedangkan categorical cross entropy itu yang seperti ini, yang pakai softmax ini. Jadi 1000, 0100, 0010, dan 0001. Kemudian kita pakai ukurannya akurasi. Kita pakai algoritma apa? Nah, ini saya pakai variabel opt di sini. Opt ini saya sudah definisikan pakai Adam Optimizer. Anda ingat, kita pakai Adam Optimizer. Learning rate-nya saya set ke 0,001. Oke, saya compile itu. Sekarang ini saya siap jalankan. Jadi inputnya X yang saya baca dari sini. Sedangkan target outputnya Y yang di sini, hasil dari one hot matrix. Y yang di sini.
Berapa epoch, saya lakukan 1000 epoch. Size-nya terserah kita mau berapa, sekali proses berapa. Karena kita punya 1600 data, coba ya saya buat 1600. Nah, apa? Oke, kita jalankan. Anda lihat sini loss-nya start dari 12, menurun terus. Loss-nya menurun. Ya, loss-nya sudah kecil sekali. 0,2. Mungkin kalau kita training terus lagi, saya jalankan lagi, lanjut lagi. Anda lihat loss-nya sudah turun sangat kecil, akurasinya sudah sangat tinggi. Saya anggap sudah cukup. Maka sekarang saya mau coba dengan tesnya. Saya akan baca, tadi saya baca file yang data-data yang training, saya akan cobakan model yang sudah jadi ini ke data untuk tes. Nah, maka sini saya load lagi file yang WiFi localization tapi yang tes. Ini saya beri nama berbeda, data frame 2. Kemudian ini ya saya ambil values-nya masuk ke test set. Sama juga saya ambil 7 yang pertama sebagai X, test, kemudian yang terakhir sebagai Y test. Ini saya harus convert ke one hot matrix juga. Jadi sama ya, Y test di sini saya kurang 1, convert ke one hot matrix jadi Y test yang ini. Saya jalankan. Karena saya sudah punya seperti itu, sekarang saya siap untuk coba masukkan ke model yang ada. Oke, Y predict, saya masukkan ini ya, X test, saya masukin ke model yang sudah saya training ini. Saya mau lihat outputnya seperti apa. Coba saya lihat Y predict. Wah, ini mungkin lebih baik saya bulatkan ya. NP round. Ya, seperti ini ya. Ini ada 100, ini kelas yang pertama, ini kelas yang terakhir di tengah-tengah. Mungkin saya coba cek akurasinya kalau saya pakai X-test ini seperti apa. Oke, jadi ini saya masukkan X-test yang saya baca dari file test, target Y-test yang hasil daripada one hot matrix yang untuk Y-test ini, saya coba evaluasi dengan model yang saya sudah training. Tingkat akurasinya seperti apa. Anda lihat di sini, akurasinya 0,97, sudah cukup baik. Berarti masih ada yang salah, ada beberapa yang salah, tapi mayoritas sudah benar. Jadi inilah caranya kita membuat untuk mengklasifikasikan berdasarkan hasil pengukuran kekuatan sinyal dari 7 access point, kita bisa memprediksi kita sedang berada di ruang mana. Nah, satu hal saya mau tunjukkan di sini. Ini kita pakai Adam Optimizer. Bagaimana kalau kita pakai gradient descent saja? Jadi ini saya tidak pakai yang ini. Saya pakai gradient descent. Itu pakai SGD. Saya coba ulang yang ini. Saya inisialisasi gradient descent, kemudian saya coba jalankan ini. Anda lihat di sini. Oke, dia turun, tapi errornya turun sangat lambat. Kalau kita jalankan lagi, Anda lihat errornya juga turun terus, tapi masih sangat lambat, masih 0,69. Jadi dari sini Anda bisa lihat bahwa kalau kita pakai Adam Optimizer, proses belajarnya akan jauh lebih cepat daripada pakai gradient descent. Bahkan kadang-kadang gradient descent akan terasa seperti stuck, berhenti. Tapi kalau Adam Optimizer akan lebih baik. Jadi kalau ini saya pakai Adam Optimizer, maka prosesnya akan berlangsung lebih cepat. Di ini saya inisialisasi lagi. Anda lihat di sini errornya sudah turun. Ya, sudah sangat kecil.
Tinggal saya coba jalankan lagi yang kedua kalinya, pasti saya sudah dapat cost function loss yang sangat kecil. Anda lihat loss-nya sudah lebih kecil dari 0,1. Oke, ada satu hal lagi yang saya ingin jelaskan di sini. Ini caranya kita mendeklarasikan neural network kita atau deep learning kita secara sekuensial. Jadi kita pakai perintah ini, model keras sekuensial. Artinya apa? Ini layer pertama, ini layer kedua, layer ketiga, layer keempat. Output dari layer pertama pasti akan masuk ke layer kedua. Output dari layer kedua akan masuk ke layer ketiga. Output dari layer ketiga akan masuk ke layer 4. Ini namanya sekuensial. Kita bisa pakai cara lain yang tidak sekuensial. Oke, ini cara lain saya deklarasikan tidak sekuensial. Jadi saya deklarasinya begini, saya buat input layer. Input layer, input, Anda ingat perintahnya harus seperti ini, I besar, 7. Artinya ada inputnya 7. Anda ingat ada 7 parameter di sini. Kemudian layer 1 saya beri nama hidden 1, layer 2 hidden 2, layer 3 hidden 3. Perintahnya seperti ini. Jadi 20 aktif node-nya sama 20, tapi input ke layer ini apa? Saya sebut input layer. Jadi ini layer pertama saya beri nama input layer ini masuk ke sini. Kemudian menghasilkan output yang saya namakan hidden 1. Hidden 1 masuk ke sini, menghasilkan output yang namanya hidden 2. Hidden 2 ke sini, menghasilkan output yang namanya hidden 3. Hidden 3 ke sini, menghasilkan output yang saya beri nama output layer. Baru saya deklarasikan model saya. Jadi model adalah inputnya adalah yang ini, input layer. Outputnya adalah output layer. Jadi ini tidak mesti sekuensial. Artinya bisa jadi layer ketiga saya masukkan input dari input 1. Bisa saja seperti itu. Jadi input 1 ini tidak masuk ke layer 2, tapi dia juga langsung masuk ke layer 3. Ini bisa saya lakukan seperti ini. Jadi ini adalah model yang tidak sekuensial. Kalau yang tadi sekuensial, pasti layer pertama ke layer kedua, layer ketiga, dan layer keempat. Ada kalanya nanti ketika kita program kita perlu yang model seperti ini, yang tidak sekuensial, sehingga saya tunjukkan cara penulisan yang tidak sekuensial. Ya, demikianlah bagaimana kita membuat program dengan TensorFlow dan dengan Keras, sehingga kita bisa memprediksi lokasi daripada receiver kita berdasarkan kuat sinyal dari 7 access point.